Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achilles Joker yang akan mereview beberapa cryptocurrency yang beberapa bulan hari ini cukup digembarkan terkait dengan tapering, dengan nilainya kemungkinan besar akan menanjak cukup bagus. Jadi saya pikir jika teman-teman ada yang tertarik untuk cryptocurrency, teman-teman bisa membuka dari Binance atau Indodax ya. Sebelumnya ulasan cryptocurrency hari ini, saya pikir disclaimer on dulu, mengingat banyak potensi yang bisa saja terjadi di saham kripto dan saya akan mengulasnya secara teknikal. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan kripto hari ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada para trader kripto yang mungkin tertarik kepada ulasan saham atau ulasan kripto yang sudah saya hadirkan. Dan jangan lupa subscribe dan juga bisa bergabung ya di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang mungkin saja teman-teman bisa ikutan di saham Indonesia. Baik, hari ini saya akan mereview BTC. BTC kemungkinan besar akan membentuk pola head and shoulder dengan posisi head dan right-nya cukup sesuai dengan pola MA50 dan MA200 yang saya gunakan sebagai lanjutan arahan dari pergerakan BTC. MA200 sebagai warna putih saya tandakan menjadi pertahanan support di posisinya. Namun di 26 Oktober lalu sudah terjadi posisi pengurangan dan kemungkinan besar distribusi sudah sangat kuat ya. Dan saya pikir potensi bisa lanjut penurunan mencapai area 55.000 sampai 54.000 atau berpotensi sesuai dengan lebar headnya itu mencapai area 51.000 sampai 50.000. Secara MACD dan stokastik yang saya gunakan untuk cryptocurrency sudah menandakan memang ingin bullish kembali. Namun kalau kita pikir secara pola ini masih continuous bearish, di mana posisinya dia membentuk channel yang tidak cukup bagus dan kemungkinan besar akan menguji area supply-nya kembali, dan jika tidak cukup kuat dia akan lanjut pola penurunan sampai 55.000. Dan teman-teman yang memiliki saham atau cryptocurrency BTC ingin mengambil posisi short sell atau long, saya pikir sudah cukup bagus ya. Dengan menimbang, lagi-lagi future adalah salah satu trading yang berbahaya dan saya pikir lebih enak kita melakukan pembelian secara spot aja. Kita bisa menunggu di area 55.000 dan juga di 51.000 untuk BTC. Selanjutnya kita lanjut kepada FTM. FTM di sini sudah pullback sesudah target area pola bullish penannya di sini. Bullish penan dia sudah breakout dan posisi retest kembali di area 2,7. Kemungkinan besar akan menguji kembali area 2,7 berikutnya ya. Dan secara MACD dan stokastik juga sudah menandakan ingin distribusi dengan posisi dead cross secara stokastik, dan juga sudah bergerak pada area jenuh beli. Dan saya pikir bagi teman-teman yang ingin melakukan short sell di di crypto FTM, saya pikir sudah sangat tepat ya. Atau teman-teman yang ingin melakukan spot bisa menunggu di area range demand ini di 2,7. Selanjutnya kita akan beranjak kepada ALIS. ALIS di sini posisinya secara teknikal sudah cukup tepat. Di sini ada base demand ya. Di sini ada base demand dan dia cukup bertahan di angka 10,8. Pada time frame 1 hour, teman-teman bisa mengindahkan posisinya sudah sangat bagus dan berada di demand yang cukup tepat. Dengan pertanda MACD-nya sudah melakukan golden cross, walaupun secara stokastik menandakan ingin melakukan dead cross kembali ya. Jadi saya pikir selama dia mampu bertahan di angka 10,9 sampai 10,6 masih sangat menarik untuk kita pantau. Dan teman-teman yang ingin melakukan posisi short, saya pikir tidak cukup tepat untuk saham ALIS pada posisi sekarang. Dan saya pikir posisi tepat yang untuk dilakukan sekarang adalah dilakukan dalam bentuk pembelian secara spot saja. Kalau teman-teman ingin menunggu, saya pikir berpotensi bisa mencapai area 9,6 sampai 9,1 yang merupakan area base demand-nya. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham SIBA. Bagi teman-teman yang sudah melihat
tren dari SIBA secara comfort weekly ataupun daily, teman-teman pasti terkejut. Dimana posisinya SIBA memang sebelumnya sudah cukup sideways, cukup lama dari bulan Juni dan hingga Oktober. Dia untuk pola painan yang cukup bagus dengan posisi sudah breakout ya. Dan posisi breakoutnya secara Fibonacci pun sudah mencapai area target. Target pertama di 1618 dan target kedua yang ingin dicapai adalah di 2,618. Kemungkinan besar jika teman-teman ingin melakukan spot atau melakukan short sale, saya pikir sudah sangat telat ya. Tetapi jika teman-teman ingin mengambil posisi di saham di kripto SIBA, teman-teman bisa mengindahkan di dua posisi base ini. Saya pikir sudah sangat tepat bergerak pada Fibonacci 0786. Kemungkinan besar dia akan menguji area itu dulu karena sudah mencapai target kenaikan yang sangat kuat ya. Dan saya pikir teman-teman bisa melakukan buy on weakness di sana di posisi yang cukup tepat. Selanjutnya SIBA kita harus berbicara juga pada Doge. Doge di sini lain cerita, di posisinya dia sudah breakout. Kalau kita lihat pada time frame weekly, dia sudah mencoba membreak pola ascending triangle-nya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk spot Doge, teman-teman bisa mengambil posisi di 0,17 sampai 0,16. Tetapi bagi teman-teman yang ingin melakukan future, saya pikir bisa mengambil posisi untuk penentuan long atau short sale-nya jika dia mampu berhasil melewati 0,272 sampai 0,262. Jika area tersebut mampu tembus, saya pikir potensi lanjutan bisa mencapai area 0,32, 0,35 dan juga di 0,448. Sembari kita menunggu isu tapering, saya pikir Bitcoin dan legalitas cryptocurrency lainnya cukup bagus ya untuk kita trading baik spot maupun future. Lalu ada hot USDT perp future. Posisinya di sini sudah membentuk pola bullish channel. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham crypto hot, bisa mempertimbangkan dua area range ini ya. Di sini ada area base di 0,009 sampai 0,0089. Teman-teman bisa mengambil posisi spot ataupun long di posisi ini. Karena dia membentuk pola yang cukup bagus. Nah, dia membentuk pola higher low di sini dan ingin membentuk pola higher high kembali. Namun posisi pembentukan higher low-nya masih belum selesai. Dan saya pikir teman-teman bisa melakukan di area kuning ini, melakukan pembelian baik pun spot ataupun future. Jika teman-teman mengambil posisinya di sini untuk sobat joker, bisa mengambil posisi long ya, karena dia harus membentuk pola higher high-nya. Itu dulu untuk hot, dan yang terakhir ada saham XRP. Kripto XRP. Posisi kripto XRP di sini berpotensi membentuk cup and handle. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham untuk kripto XRP, posisi sekarang tidak cukup bagus. Tetapi jika teman-teman ingin melakukan pembelian, saya pikir bisa mempertimbangkan 0,93 sampai 0,88 untuk melakukan pembelian. Jika dia mampu membentuk pola Morningstar atau dia membentuk pola reversal, saya pikir potensi untuk long cukup kuat. Secara stokastik dan MACD sudah mengindikasikan distribusi, dan stokastiknya juga sudah hampir sampai di posisi jenuh jual. Jadi saya pikir momentum sudah cukup tepat untuk saham XRP. Kita masukkan watching list untuk melakukan pembelian. Sekian dulu dengan beberapa cryptocurrency yang cukup bagus saya pikir untuk kita lakukan spot dan trading baik long dan short. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan cryptocurrency yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit di grup saham saya untuk lanjutan review teknikal selengkapnya. Saya ucapkan terima kasih.